Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang mulia ini, di mimbar yang mulia ini, saya wasiatkan kepada kita semua yang hari ini berkesempatan hadir melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Tak lupa pula saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, kepada keluarga saya, kepada sahabat-sahabat saya, kepada tetangga-tetangga saya, dan seluruh umat muslim yang berada di Kota Tual. Marilah kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bukan takwa para orang-orang munafik yang paginya mereka bertakwa, siangnya mereka bermaksiat. Yang siangnya mereka bertakwa, sorenya mereka bermaksiat. Bukan takwa yang sorenya mereka bertakwa, malamnya mereka bermaksiat. Tapi takwa yang sebenar-benar takwa, yang masuk ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, taat kepada Allah dan menjalankan semua perintahnya. Jamaah rahimakumullah, melalui kesempatan yang mulia ini pula, saya mengajak kita sekalian, marilah kita selalu haturkan salawat dan salam kepada satu-satunya Nabi yang di akhir hayatnya dia tidak memikirkan keluarganya, tapi dia memikirkan umatnya. Satu-satunya Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak sudi masuk ke pintu surga sebelum umatnya masuk bersama dengannya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita aturkan salam, salawat kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini, insya Allah tetap istiqomah di jalannya hingga akhir hayat kita nanti.
Jemaah sekalian, patutlah kita bersyukur karena nikmat yang Allah kasih kepada kita. Alhamdulillah, dengan kondisi hujan, kita tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah masih titipkan nikmat iman di hati kita. Lihatlah di luar sana, banyak muslim yang masih rebahan di rumahnya. Banyak orang muslim yang masih berada di pasar-pasar dengan alasan masih berniaga, dengan alasan hujan, sehingga mereka tidak mau menjalankan ibadah sholat Jumat. Padahal mereka lupa rezeki yang Allah kasih itu bukan atas usahanya, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki itu dikasih olehnya. Bagaimana mungkin dia mencari rezeki tapi dia melupakan yang Maha Pemberi rezeki? Bagaimana mungkin dia mencari rezeki tapi dia tidak tahu bahwa ajalnya sedang menunggunya? Dia lupa terhadap yang Maha Pemberi kehidupan. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, di setiap harinya kita mendengar inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Telah meninggal dunia si fulan, si fulana. Diumumkan melalui masjid-masjid, diumumkan melalui media-media sosial. Saudara kita, kenalan kita meninggal dunia. Paginya mereka masih bersama kita, namun siangnya Allah telah memanggilnya. Meninggal karena kecelakaan, meninggal karena sakit, meninggal karena wabah, meninggal karena dibunuh, dan meninggal pun tanpa sakit yang ia derita. Bahkan di Indonesia, melalui data yang dirilis oleh Wikipedia, bahwa setiap harinya manusia di Indonesia kurang lebih meninggal dunia sebanyak 5.917 orang. Itu artinya per 15 detik manusia itu meninggal dunia. Namun apa yang kita lakukan sebagai manusia? Mereka lupa akan kematian. Seakan-akan mereka hidup selamanya di dunia ini. Mereka sibuk dengan dagangannya. Mereka sibuk dengan jabatan-jabatannya di kantor. Bahkan ada yang sibuk mengejar dunia dan dia meninggal karena itu. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Hakim bahwa Jibril alaihissalam pernah bertemu, datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam mengatakan kepada baginda Muhammad, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah sekehendakmu. Namun ingat, suatu saat kamu akan meninggal dunia." Bukan hanya itu, Jibril alaihissalam pun mengatakan kembali, "Wahai Muhammad, cintailah siapa saja yang engkau mau cintai.
Tapi ingat, suatu saat engkau pasti berpisah dengannya. Tak cukup itu, Jibril alaihissalam mengatakan kembali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, berbuatlah sesuai kehendakmu. Namun ingat, suatu saat engkau akan bertanggung jawab atas yang engkau lakukan." Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia lupa dengan kematian. Namun apa penyebab sehingga manusia itu lupa dengan kematian itu sendiri? Padahal hampir setiap harinya kita menyaksikan kematian, hampir setiap harinya kita menyaksikan orang meninggal dunia. Menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa penyebab manusia itu lupa dengan kematian yang pertama adalah cinta terhadap dunia ini. Mereka cinta dengan hartanya, mereka cinta dengan kendaraan mewahnya, mereka cinta dan bangga dengan tanahnya berhektar-hektar, mereka cinta dengan istri-istrinya yang cantik, mereka cinta dengan uangnya yang banyak, yang triliunan yang disimpan di nomor rekening mereka, sehingga mereka lupa dengan kematian. Sehingga seakan-akan kematian itu tidak menghampiri dengan mereka. Mereka sibuk berlomba-lomba di kantor-kantor untuk mencari jabatan. Tapi mereka lupa bahwa kematian itu pasti. Dengan jabatanmu itu, apa yang engkau lakukan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan jabatanmu itu sudah betul di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah di saat kamu memimpin sudah menjalankan syariat Allah atau tidak? Mereka sibuk dengan perniagaan mereka. Apakah dari hasil kekayaan yang Allah kasih kepadamu sudah disumbangkan ke jalan Allah atau tidak? Sehingga mereka cinta terhadap dunia ini. Menurut Al-Imam Al-Ghazali yang kedua, penyebab manusia lupa dengan kematian, yakni kebodohan. Kebodohan ini yang dimaksud bukanlah dia tidak pintar, bukanlah dia tidak tahu mencari rezeki, tapi kebodohan yang dimaksud dia pintar dengan urusan dunia, dia pintar dengan ilmu-ilmu dunia, namun ilmu Allah, ilmu agama dia tidak mengetahuinya. Dia tidak pernah mentadaburi Al-Quran, dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak membaca ayat-ayat Allah yang telah mengingatkan dia tentang kematian. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar kita selalu dan senantiasa mengingat kepada kematian? Pertama, setiap dari kita beragama Muslim hendaknya mengetahui dan menghayati dalil-dalil tentang kematian. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 15 ayat yang menyampaikan tentang kematian itu sendiri.
Salah satunya surat Al-Imran ayat 185, yakni kullu nafsin zaikatul maut. Yang mungkin setiap hari ayat ini kita dengar, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Namun apa? Kita lupa dengan firman Allah tersebut. Sehingga untuk selalu mengingatkan kita kepada kematian, yang pertama, kita harus mengetahui dan menghayati dalil-dalil tentang kematian itu sendiri. Yang kedua, kita harus melayat orang yang telah meninggal dunia. Tetangga kita meninggal, sanak saudara kita meninggal, kita seringlah melayat, melihat jasadnya sebagai nasihat untuk kita semua, bahwa suatu saat nanti kita akan terbujur kaku seperti itu. Bahwa suatu saat nanti bukan lagi kita yang datang di masjid untuk sholat berjamaah, tapi kita digotong dengan menggunakan keranda mayat, bukan dengan kendaraan-kendaraan yang mewah yang terparkir di rumah-rumah kita. Semua itu kita tinggalkan. Rumah yang dibangun puluhan miliar, bahkan triliunan, semua itu kita tinggalkan. Bahkan sebelum kita wafat pun, keluarga kita sudah sibuk konflik dengan apa yang kita tinggalkan. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, sering-seringlah kita berziarah kubur. Ini salah satu cara untuk kita mengingat tentang kematian. Sehingga ketika berziarah kubur, kita harus sadar bahwa suatu saat kita pun akan ditindis oleh tanah. Suatu saat kita pun akan berada di lubang yang kurang lebih 2 meter. Sehingga dengan begitu, kita semua sebagai orang muslim, sebagai manusia biasa, dapat mengingat tentang kematian. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita sama-sama berintrospeksi diri agar sebelum Allah Subhanahu wa taala menyabut nyawa kita melalui malaikatnya, kita semua sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah yang kedua ini, saya mengajak kita sekalian, marilah untuk menghadapi kematian kita masing-masing. Marilah kita selalu dan senantiasa mengerjakan amal-amal soleh. Yang tadinya solat-solat kita, solat-solat wajib kita, yang masih Senin Kamis, yang dari 5 waktu hanya maghrib saja, hanya isya saja, hanya asar saja, bahkan tidak sama sekali. Marilah sebelum ajal menjemput kita, marilah kita makmurkan masjid ini. Kita jalankan kewajiban kita. Kita jalankan agama Allah. Karena tidak lain dan tidak bukan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk berhura-hura di dunia ini. Dunia ini hanyalah neraka bagi orang kafir. Hanyalah neraka bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Allah. Kenapa saya katakan neraka? Karena nanti balasannya adalah neraka. Dan marilah kita menjauhi perbuatan-perbuatan tercela ini, yakni minum khamar, narkoba, berjudi, dan lain sebagainya yang tidak disyariatkan oleh agama ini, yang dilarang oleh agama ini, kita tinggalkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita semua dalam satu kali saja hidup kita, marilah kita sholat tobat atas seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, atas seluruh kehilafan yang kita lakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita dari mara bahaya, dari bencana yang kita tidak pernah tahu, dari sifat dengki yang kita tidak pernah tahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan saudara-saudara kita di Palestina dari semua kekejaman bangsa laknatullah. Semoga mereka yang mati dalam peperangan tersebut, yang mati dalam korban-korban pemboman, ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.